guys, it's Princess Dahlia and this is my another video. Hari ini kita akan tanya jawab tentang productivity. Aku juga udah buat Q&A gitu di Instagram, di story beberapa hari lalu. Dan terima kasih banyak untuk beberapa pertanyaannya. Jadi aku sudah memilih beberapa dan aku akan berusaha untuk menjawabnya sebisaku. Karena beberapa pertanyaan tuh aku baca kayak mateng. Tapi ya adalah ya. Ayo kita mulai. The first one. By the way, aku lihat laptop ya guys. Ini soalnya di sini. Yang pertama, Dahlia karantina ngapain aja seharian? Aku biasanya sih kan sekarang udah nggak sekolah online. Jadi aku baru bangun itu jam berapa ya? 8:30. Itu aku bangun, habis itu doa, habis itu main HP tentunya. Jadi chatting dulu atau enggak lihat-lihat email gitu. Terus buka YouTube juga kadang. Terus juga aku buat video YouTube dan ngedit. Terus makin ke siang itu aku biasanya bantuin orang tua aku sih untuk masak, karena kan siang tuh kadang udah nggak tahu nih mau ngapain, udah mulai bingung kan. Jadi yaudah, karena lunch orang tua yang buat, jadi kenapa nggak sekalian aja bantuin. Habis itu tidur siang. Tapi kadang kalau misalkan nggak ada jadwal ngedit, mulai ke sore itu workout. Habis itu kadang juga aku masak kue. Jadi kan aku di rumah nih suka nyemil kan. Kalau kita beli di luar itu kasihan. Terus kalau misalkan orang tua aku yang buat, aku yang makan juga kasihan. Jadi yaudah, aku belajar masak kue. Habis itu ya udah lanjut ngedit lagi. Aku kurang lebih ini sih, apalagi kan sekarang udah berusaha untuk konsisten upload, jadi lebih sering take video, ngedit, take video, ngedit gitu. Gitu. The next question, gimana cara ngelola waktu dengan baik agar lebih produktif? Kalau dari aku, yang pertama tuh jangan nunda-nunda kerjaan. Kalau nunda-nunda itu jadi suatu kebiasaan. Terus misalkan lagi mager nih, kita lagi tiduran, terus tiba-tiba kepikiran gitu. Aku biasanya ngelakuin teknik 5, 4, 3, 2, 1. Teknik countdown. Jadi contoh nih, aku tiduran, terus tiba-tiba kepikiran sesuatu, aku harus nyapu. Aku tuh males banget. Jadi yaudah deh, aku kayak sambil tiduran tuh aku meremin mata, terus aku mikir, ayo Dal, kamu harus nyapu biar kamarmu bersih. Ntar hitungan ke 1 aku harus bangun. 5, 4, 3, 2, 1. Yaudah langsung bangun. Mau nggak mau bangunin aja badannya gitu. So far aku ngejalanin teknik itu bisa sih gitu ya. Jadi kalau udah countdown itu yaudah langsung gerak gitu. Terus yang kedua, kita butuh planning. Karena bagiku to-do list ini nggak bikin kita sibuk. Malahan kadang kalau misalnya kita nggak punya kerjaan, kita lihat to-do list ini loh yang ngasih ide ke kita untuk ngelakuin apa. Contoh nih, sore-sore udah bener-bener aku nggak tahu mau ngapa-ngapain, udah gabut segabut-gabutnya, tapi aku juga males untuk gabut gitu, udah bosen gabut. Jadi ya udah deh, aku buka tuh to-do list. Oh, ternyata ada ini nih yang aku belum kerjain. Ya udah, jadi kita bisa ngerjain itu deh. Selanjutnya adalah gimana biar nggak males-malesan aja kerjaannya. Gak susah aja apa ya. Kalau dari pengalamanku aja sih ya, kalau aku biasanya yang pertama tuh dress well. Jadi pagi tuh nggak mesti pagi sih, pokoknya ketika kita udah tahu kita mau ngerjain suatu hal, kita berusaha untuk dress well. Jadi kita pastiin kita mandi dulu, kita nyisir rambut yang rapi. Habis itu baju juga, kita jangan pakai baju tidur, berusaha untuk pakai baju yang lebih serius lah gitu. Apa sih ya baju, pokoknya kayak blus. Terus gak usah sih harus kemeja, kayak polo juga bisa, atau kaos juga bisa. Cuman yang penting kalian tahu gitu loh, suasana kalian tuh gak bikin kalian ngantuk gitu. Terus biasanya kalau aku sih, kalau misalkan aku santai-santai itu kan aku pakai celana pendek. Kalau aku mau produktif, aku berusaha deh tuh pakai celana yang agak panjangan. Karena kalau pakai celana yang panjangan itu nggak nyaman buat tidur kan. Jadi yaudah nggak enak aja gitu. Makanya bisa deh ngilangin malesnya. Terus yang kedua itu balik lagi ke planning kita. Dan kita juga harus punya target yang jelas for a certain time. Jadi nggak usah targetnya tuh jangka jauh, jangka pendek-pendek aja dulu. Tapi kalau kita tahu, oh kita pingin kayak gini nih, contoh nih, kita pengen dalam seminggu itu bisa belajar buat resep masakan 2 masakan gitu. Jadi kita termotivasi sendiri gitu. Oh ya, aku mau deh untuk ngelakuin itu, aku nggak males-malesan deh gitu. Terus yang selanjutnya, hindari tempat tidur atau enggak sofa atau apalah gitu, tempat yang nyaman. Karena aku juga tahu kalau udah tiduran tuh, beratnya itu kayak tempat tidur memeluk kita. Dan aku berusaha kalau misalkan aku belum ngelakuin hal produktif, aku diam di lantai aja. Even aku main HP pun di lantai gitu. Kalau kita bawa badannya nempel sama yang empuk-empuk terus, ya udah deh, pasti auranya kebawa males. Terus yang terakhir adalah jangan lupa untuk melakukan hal yang bikin kalian happy. Motivasi itu bakal muncul dengan sendirinya. Terus ini, gimana cara biar cowok
kita produktif kayak kita. Sebenarnya nggak usah lah, jangan bahas untuk cowok ya, maksudnya biar pasangan kita sama-sama produktif, biar seimbang gitu ya. Kalau menurut aku sih kita sering kasih tahu ke dia aja, kayak kita praktek gitu. Jadi misalkan malam-malam kita buat planning, kita buat to do list, ya kita malam tuh cerita gitu ke pasangan kita kayak besok aku mau ngerjain ini nih, to do listku ini aja gitu. Intinya kita nunjukin ke dia kalau kita itu orangnya well planned. Nanti bisa aja juga dia kayak otomatis ngikut kita gitu untuk mikirin, atau kalau misalkan dia nggak ikut mikirin hal yang sama, ya kita ya tanya balik ke dia gitu, kamu besok kerjaannya apa aja, planningmu apa aja gitu. Kalau misalkan dia bilang nggak tahu sih, nggak tahu, belum ada mau ngapa-ngapain gitu, ya kita kasih tahu ke dia, pikirin nah mau ngapain besok gitu, biar nggak gabut aja gitu. Tapi ya balik lagi sih ke karakter, tiap orang kan beda-beda, tiap orang ada yang mau kayak gitu, ada yang enggak. Jadi kalian yang tahu pasangan kalian masing-masing, semangat. Atau suruh aja dia nonton videoku tentang produktif ini. Nah, selanjutnya adalah cara ngumpulin niat.